Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang tengah menyaksikan program TVRI Stasiun Sulawesi Tengah malam hari ini. Senang sekali saya Anita Asun kembali menjumpai Anda dalam program Bicara Langsung. Seperti biasa dalam program ini kita membahas isu-isu hangat ataupun juga hal-hal yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah umumnya dan di Kota Palu sekitarnya pada khususnya. Dan memang kalau kita bicara soal teknologi ini tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya ini kita kenal ada istilah e-government begitu. Yaitu pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Nah, tren media sosial ini juga salah satu menjadi bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dan saat ini dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara negara baik pusat hingga ke daerah begitu. Dan salah satu yang coba dilakukan oleh Kelurahan Lere yakni Lurah Lere dan jajaran yakni memanfaatkan media sosial WhatsApp untuk penerbitan surat keterangan dan merupakan kelurahan pertama di Kota Palu yang menerapkan pola layanan penerbitan surat keterangan dengan memanfaatkan media sosial dan ini dikenal dengan layanan melalui online disingkat Lamale. Ini singkatannya sangat unik begitu pemirsa. Nanti kita akan bahas seperti apa kemudian ide awalnya, lalu sistem pelayanannya seperti apa, kemudian plus minus dari layanan online yang disingkat Lamale ini. Kita akan membahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio kita sore hari ini atau malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Akbar Utama SIP MSI yang merupakan Lurah Lere. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di studio TVRI. Dan narasumber kita yang kedua hadir Bapak Dr. Irwan Waris MSI. Beliau merupakan pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah hadir Pak Dokter di studio TVRI malam hari ini. Kita juga membahas tentang mutu layanan kebijakan publik. Kalau bicara soal itu berarti kita bicara soal transparansi dan akuntabel begitu ya Pak Dokter. Baik, namun sebelum ke Pak Dokter kita ke Pak Lurah dulu. Pak Lurah, ini menarik karena layanan melalui online ini disingkat Lamale. Salah satu ikon yang ada di Kampung Lere sana begitu ya. Ini ide awalnya seperti apa Pak Lurah? Kalau ide nama sebutan Lamale ini sendiri, pertama itu saya terinspirasi karena ya kita ketahui bersama Lamale ini bahasa Kaili dari udang kecil atau ribon yang kebetulan memang banyak ditemui di Teluk Palu, khususnya di wilayah kawasan Kelurahan Lere tersebut. Saya jadi berpikir kenapa tidak saya ambil kata dari Lamale itu. Baik. Dan kemudian alhamdulillah saya dapat ya layanan melalui online itu sendiri. Gitu Ibu. Baik, ini media sosial yang digunakan adalah WhatsApp. Kita tahu bahwa segmentasi ya dari misalnya umur pengguna media sosial khususnya WhatsApp ini, Pak Lurah tidak kemudian memikirkan bagaimana dengan masyarakat tingkat melek teknologinya yang mungkin masih kurang begitu ya. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau untuk WhatsApp ini sendiri kita ketahui hampir semua sekarang sudah memakai jejaring sosial tersebut. Kalau kita berpikir ada yang masih melek, saya berpikir begini, kita kan tidak hidup sendiri di dalam rumah. Tentu ada keponakan atau ada keluarga terdekat yang tentunya bisa menggunakan WhatsApp tersebut, yang bisa membantu memfasilitasi pengurusan tersebut. Oke, baik. Jadi aman-aman saja begitu ya. Ini sudah efektif di bulan kemarin? Iya, efektifnya itu mulai kita terapkan itu di tanggal 26 Agustus bulan kemarin. Dan sampai saat ini masih sampai saat aman-aman ini alhamdulillah saja? Masih berjalan. Oke, baik. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini kalau bicara soal penggunaan media sosial efektif dan efisien berarti kita bicara ke sana begitu Pak Dokter. Tanggapan Pak Dokter terkait dengan layanan seperti ini, layanan publik menggunakan media sosial. Makasih Ibu Anita. Saya kira Kelurahan Lere ini mengagumkan kita ya karena satu kelurahan yang sudah sangat berani ya memberi layanan kepada masyarakat dengan
menggunakan katakanlah semi elektronik, belum sepenuhnya juga, tetapi menurut saya ini membanggakan dan mestinya diikuti oleh kelurahan lain. Sebab kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mestinya memang melahirkan pelayanan yang baik. Ya. Pelayanan yang baik atau pelayanan yang berkualitas itu mestinya cepat, mudah, ramah, adil dan murah gitu ya. Kalau toh harus berbiaya harus murah. Dan apa yang dilakukan oleh Lurah Lere ini di Kelurahan Lere berusaha memenuhi 5 kriteria ini. Dengan elektronik itu kan pasti ada kecepatannya, ketepatannya, kemudahannya, dan tadi itu bahkan tidak berbayar, tapi berbayar juga sebetulnya secara tidak langsung karena harus beli pulsa masyarakatnya, tapi murah gitu. Mereka tidak perlu lagi ke sana, mereka apalagi namanya. Dan ke depan menurut saya dengan revolusi industri 4.0 ini yang sudah mulai dilakukan di Kampung Lere ini akan seperti itu pelayanan pemerintah. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal karena ini tuntutan masyarakat. Ya yang ingin cepat, ingin mudah gitu. Oke, jadi menurut Pak Irwan layanan publik dengan menggunakan atau memanfaatkan media sosial ini sangat bagus begitu. Bukan lagi sangat bagus, dia menjadi tuntutan sekarang. Oke, baik. Tuntutan zaman tuntutan. gitu ya. Tidak bisa kita menghindarkan. Oke, baik. Pak Lurah, ini mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat sistem pelayanan atau pola pelayanan ini seperti apa dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ini? Ya. Jadi pola pelayanan ini sendiri seperti infografis yang sudah kami share, sudah kita sosialisasikan. Itu di tahap awal itu tentunya mengirimkan foto persyaratan. Jadi persyaratan itu cukup dikirimkan fotonya ke nomor dari operator kita yang sudah kita share. Di situ yang paling utama, persyaratan paling utama itu adalah foto surat pengantar dari RT atau RW yang bersangkutan. Terus untuk persyaratan lainnya sesuai dengan dokumen apa yang ingin diurus. Tapi pada umumnya tuh yang rata-rata harus itu pengantar RT RW, foto KTP, foto kartu keluarga. Kemudian dokumen pendukung lainnya sesuai surat keterangan yang dibutuhkan. Iya. Baik, kalau jenis surat keterangan bisa dijelaskan Pak Lurah surat keterangan apa saja yang bisa dibuat melalui WhatsApp ini atau ada yang tidak bisa dibuat begitu melalui WhatsApp? Ya, tentunya kita harus sadari tidak semua yang bisa kita layani secara lewat online atau lewat WA ini ya. Yang utama itu yang ada sekitar 8 atau 9 surat keterangan yang bisa kita layani melalui WA. Di antaranya itu surat keterangan usaha, surat keterangan domisili tempat usaha, surat keterangan domisili lembaga atau kantor, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan janda atau maupun duda, surat keterangan tidak mampu itu juga, dan surat keterangan N1 untuk mengantar pernikahan. Sementara untuk itu kita layani, yang tidak bisa dilayani melalui ada beberapa yang memang kita masih membutuhkan kehadiran tatap muka ya. Apalagi dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari Taspen misalnya atau dari bank. Itu memang harus dokumennya dari bank. Namun diketahui dari pihak kelurahan yang dibawa oleh warga seperti itu. Ahli waris seperti itu pengurusan tanah itu masih kita harus tatap muka. Yang harus datang begitu ya ke kantor lurah. Nah, kalau misalnya setelah jadi suratnya ini akan langsung dikirimkan kepada si yang membutuhkan atau seperti apa? Ya. Model di harapan saya ke depannya sesuai di infografis itu memang di situ saya sudah buat di situ pengantaran. Tapi untuk sementara di masa pandemi ini kita belum melayani pengantaran. Jadi yang sementara kita lakukan ini kita masih tetap mengharapkan datang di kantor. Namun tidak seperti sebelum-sebelumnya yang harusnya menunggu di kantor, sekarang cukup menunggu di rumah. Ketika dokumennya jadi, surat keterangan yang dimaksud jadi, itu kita berikan informasi, silahkan datang diambil. Jadi kalau menurut saya sih datang di kantor tidak perlu lama, cukup menukarkan surat pengantar RT yang asli, yang tadinya difoto dari rumah yang asli, itu diberikan ke kita sebagai alat tukar. Kemudian kita berikan ke surat keterangan yang dimaksud. Baik, ini juga salah satu Pak Lurah, kalau saya baca salah satu upaya untuk mencegah penyebaran
COVID-19 di Kelurahan Lere. Iya, benar. Ya, jadi memang untuk menghindari kerumunan dalam waktu yang lama, Baik. dibanding mereka harus menunggu di kantor, menunggu di sana, jadi cukup Maka menunggu di layanan rumah. online ini Iya. yang kemudian dicetuskan Iya, oleh betul. lurah dan jajarannya. Iya. Baik, kalau misalnya begitu mereka sampai di kantor lurah, itu ada loket khusus yang begitu mereka datang langsung, atau mereka juga tetap ke meja tertentu yang sudah di... Kebetulan dari kondisi kantor kita sendiri, Oke. jadi meja pelayanan itu tepat di depan Pintu di masuk. depan pintu masuk, di awal pintu masuk. Jadi cukup di situ semua karena dalam satu hari kan tidak terlalu Ramai padat gitu seperti ya? apa. Oke, Iya, jadi itu cukup oke. di sini. Sama Baik. saja. Baik, Pak Irwan, ini menarik sekali karena tidak terjadi kerumunan gitu ya. Iya. Jadi di masa pandemi ini efektif sekali begitu Iya. layanan melalui online seperti ini. Nah, Pak Irwan, ini juga pasti memiliki plus minus Iya. layanan online seperti ini karena memang potensi atau tingkat kecurangan Iya. terjadi di Iya, sini ya bisa kita bilang besar begitu ya Pak Irwan. Kalau Pak Irwan melihat ini bagaimana? Iya, untuk di awal-awal saya kira memang akan ada kendala di awal-awal penerapannya. Karena pertama semua kan belajar learning by doing, Baik. ya belajar sambil mengerjakannya. Pak Lurahnya dalam hal ini sebagai pemerintah juga belajar, akan selalu terus melakukan evaluasi. Masyarakat yang dilayani juga belajar. Seperti tadi tidak semua kan memahami WA begitu ya. Tetapi masyarakat bisa belajar bahwa kan dia punya anak, punya kemanakan dan seterusnya. Hambatan lainnya tidak semua anggota masyarakat punya smartphone. Saya yakin itu. Iya. Ya karena faktor tingkat ekonomi dan seterusnya. Iya. Sehingga nanti saya kira Pak Lurah ya sebagai pemerintah di sini akan melakukan evaluasi dan akan menemukan cara-cara ya dari waktu ke waktu di mana cara itu makin memudahkan. Oke. Masyarakat juga tentu tidak tinggal diam. Masyarakat akan memberi masukan sehingga Pak Lurah dalam hal ini mestinya juga meminta masukan dari masyarakat seperti apa baiknya sehingga mungkin di Pak Lurah membuka hotline ya atau kontak yang bisa masyarakat hubungi Kalau jika memberi masyarakat, masukan gitu bisa memberi oke. masukan. Jadi ada hambatan, tetapi kendala. Bu Anita dan Pak Lurah dari waktu ke waktu itu nanti akan sangat membaik dan pada satu waktu akan menjadi hal yang biasa. Ya kita hambatannya malah mungkin tidak ada ya. Betul-betul suatu layanan yang menjadi hal yang biasa dalam masyarakat seperti sebelum-sebelum ini. Oke. Ya, seperti itu, Ade. Oke, Pak Lurah, kalau misalnya tadi sempat disinggung Pak Iya. Dokter bahwa tidak semua dari kita, dari masyarakat ini punya gadget atau gawai smartphone Iya. yang seperti kita lihat atau pegang selama ini gitu. Ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini mereka tetap bisa datang full time begitu, mengurus di kantor lurah atau bagaimana solusinya Pak Lurah? Ya, jadi layanan yang saya buat ini memang tidak serta-merta mengesampingkan pelayanan konvensional sebelumnya. Konvensional, baik. Jadi memang betul-betul meminimalisir. Oke. Yang misalnya dalam satu hari sebelumnya itu ada 10 orang, dengan adanya pilihan seperti sekarang, ya dari 10 mungkin ada 5 orang atau 6 orang yang punya smartphone bisa menggunakan itu. Jadi yang datang ke kantor cukup tinggal 4 orang misalnya seperti itu. Jadi memang sasaran saya tidak mengesampingkan yang masih manual begitu. Oke, Tetap manual, masih kita konvensional layani masih karena dilayani kita ya. pahami tidak semua yang memiliki smartphone. Cuman saya optimis bahwa di dalam keluarganya tentu ada yang punya smartphone yang bisa dipinjam untuk melakukan pengurusan. Oke. Iya. Baik, kita akan juga berbicara nanti berdiskusi bagaimana respon masyarakat, kemudian transparansi, akuntabel dari layanan publik seperti ini juga dengan Pak Lurah dan Pak Dr. Irwan Waris. Namun usai jeda pariwara berikut, pemirsa tetap bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung dan masih dengan topik yang sama yakni layanan melalui online atau disingkat dengan Lamale. Ini baru ada di Kelurahan Lere. Ini sudah hadir di studio Lurah
Kelurahan Lere dan juga Bapak Dr. Irwan Waris selaku pengamat kebijakan publik terkait dengan layanan melalui online, khususnya media sosial. Saya ke Pak Irwan dulu. Kalau bicara soal layanan publik, Pak Irwan, dengan memanfaatkan media sosial begini, apakah menurut Pak Irwan sudah cocok begitu dengan keadaan masyarakat kita dengan dimensi sosial yang berbeda, kemudian segmentasi juga yang berbeda begitu untuk cakupan Kota Palu. Iya. Kita tidak hanya berbicara soal Kelurahan Lere. Ya. Saya kira Bu Anita sudah bukan lagi soal cocok atau tidak cocok. Menurut saya sudah tidak berlebihan ini. Kalau saya katakan sudah keharusan, sudah menjadi tuntutan masyarakat. Tahun-tahun, sudah beberapa tahun, ya kita bicara soal good governance misalnya, tata kelola pemerintahan. Yang 3 pihak harus terlibat, ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Pemerintah, masyarakat, sektor usaha swasta. Iya. Ini salah satu bentuk good governance ini. Ini salah satu bentuknya pelayanan yang memang melibatkan masyarakat gitu loh, secara langsung. Bentuknya memudahkan pelayanan itu dengan berusaha menciptakan pelayanan dengan kualitas tadi. Ya jadi pelayanan yang baik itu seperti saya kemukakan di awal tadi harus cepat, mudah, adil, murah. Ya. Itu yang menjadi, dan itu sudah menjadi tuntutan masyarakat pelayanan itu. Nah, salah satu caranya tentu dengan pelayanan dengan menggunakan cara-cara online ini. Memanfaatkan media Sehingga saya sosial membayangkan salah Bu satunya. Anita dalam tempo yang tidak terlalu lama, saya kira kelurahan lain juga akan ikut. Ya. Karena sekarang ini masyarakat memang tuntutannya adalah bagaimana bisa dilayani secara cepat. Cepat dan tepat. Ya, tepat, mudah, ya, murah dan adil. Harap diingat itu adil. Tidak ya. dari meja ke meja gitu. Ya, mereka tidak pengen lagi seperti dulu gitu ya. Mengurus sesuatu bisa berhari-hari. Ya, sekarang ini dengan pola-pola seperti yang dikemukakan oleh Pak Lurah Lere ini, saya kira akan dicari, akan sangat dihormati, akan sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sehingga kita berharap mungkin untuk Kota Palu, Pak Wali Kota ini bisa menjadikannya sebagai program dan Lere ini menjadi percontohan. Dan kita sangat berharap Pak Lurah ini diperluas. Nah, yang saya bayangkan ke depan ini nanti pemerintah Kota Palu ini punya website besar ya. Lalu di dalamnya ada pembagian-pembagian kecamatan, lalu ada kelurahan. Lalu masyarakat tinggal mengakses itu gitu. Jadi dimanapun dia berada, dia bisa mengurus apapun gitu. Ya, lengkap dengan sosialisasi, syarat dan seterusnya. Setelah mereka punya syarat, dimasukkan ke situ. Lalu dalam tempo yang tidak terlalu lama, selesai urusannya. Sekarang ini di mana-mana sudah terjadi seperti inilah efek dari revolusi industri 4.0 yang tidak bisa kita hindari. Dan Bu Anita, nanti yang terjadi kemudian adalah jika ini berjalan, maka ada pekerjaan-pekerjaan ini nanti yang harus berakhir. Baik. Ya. Dan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul, tapi yang saya membayangkan mungkin di kantor lurah tidak perlu banyak lagi orang bekerja. Ya. Hanya butuh 1, 2, Ya. sampai 3 orang begitu. Nah, ini ya, Pak? persoalan ini. Ini masalah menurut hemat saya. Masalah baru yang Ini muncul. disruption ya, yang harus kita sikapi mulai dari sekarang. Dengan sekarang jumlah pegawai kita yang begitu banyak. Banyak. Padahal ke depan tidak diperlukan itu. Yang diperlukan kompetensi yang berkaitan dengan ke-onlinean itu gitu. Oke, Ya. baik, itu akan kita cross check dengan Pak Lurah ya. Oke, saya akan ke Pak Lurah, namun sebelum itu saya ingin mengundang pemirsa untuk bisa berdialog interaktif bersama kami di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda di 081243243522. Anda bisa menanyakan terkait dengan layanan melalui online disingkat Lamale ini, khususnya Kelurahan Lere gitu ya. Bagaimana surat keterangan semua bisa diurus lewat online, khususnya WhatsApp, dan sama sekali semuanya dimudahkan, begitu ya. Oke, di 081243243522 Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Baik, Pak Lurah, ini terkait dengan layanan online melalui WhatsApp ini, kita tahu bahwa
Tadi tujuannya sudah Pak Lurah singgung untuk memudahkan masyarakat, kemudian menghindari kerumunan gitu. Nah ini kalau kita lihat hampir 1 bulan ini respon dari masyarakat bagaimana? Ya, alhamdulillah selama mulai diterapkan di 26 Agustus, sejauh ini belum ada respon negatif ya kalau menurut saya. Sejauh ini masih berjalan normal dan lumayan banyak yang menggunakannya juga. Oke, baik, kita tahan dulu Pak Lurah, kita terima dulu penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Sofan di Kabonena. Iya, Pak Sofyan. Silakan Pak. Ya, menarik sekali ini terkait dengan layanan online. Iya. Yang saat ini ya lagi dikagumi semua kalangan ya, hal-hal yang terkait dengan online ya, mulai dari pembayaran online, kemudian apa saja yang terkait dengan online. Tetapi terkadang ya hal-hal ini bisa orang manfaatkan juga, khususnya orang-orang yang berkonten. Misalnya ada beberapa konten-konten yang terkait dengan penipu itu seharusnya ranahnya di bawah pengawasan Kementerian dan Informasi Kominfo. Tapi terkadang korban-korbannya sudah banyak terjadi ya di kalangan masyarakat. Ini tidak pernah ada semacam monitoring ataupun evaluasi ya, ataupun pengawasan lah di bidang Kominfo terkait dengan orang-orang yang tidak baik ya menggunakan layanan online ini. Terkadang banyak masyarakat yang dimanfaatkan hal-hal seperti itu. Contoh misalnya pinjaman online ya. Pak Sofyan. Ya, misalnya apa pinjaman Pak? online. Pinjaman online ya. Oh, pinjol, baik. Ini lagi marak ya. Iya. Pinjaman online ini ya terkadang ya ini mengganggu, bahkan mempengaruhi psikologi seseorang ya. Misalnya pinjamannya cuma ratusan ribu tapi sampai berbunga sampai puluhan juta. Bahkan diancam dengan beberapa telepon lain. Ini sebenarnya pengawasan OJK ataupun ranah Kominfo ya yang tidak melekat dengan baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Sofyan di Kabonena sudah bergabung bersama kita. Ini terkait dengan tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya Pak Irwan Waris. Memang potensi terjadi hal-hal seperti ini sangat besar ketika kita bicara soal layanan online. Pak Dokter, silakan tanggapan Anda. Satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti memang berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah, ya, Kelurahan Lere harus selalu melakukan edukasi kepada masyarakat. Berkait dengan program itu harus disiapkan edukasinya, sosialisasinya, ya, edukasinya kepada masyarakat. Apa keuntungannya, apa dampak yang kemungkinan itu diberitahu kepada masyarakat. Termasuk dimungkinkan untuk masyarakat memberitahukan apa yang dia rasakan, sehingga saya katakan tadi. Program ini ya karena ada evaluasi baik dari usernya ya pemerintah ya maupun dari masyarakat ada masukan, maka selalu akan ada perbaikan. Terjadi perbaikan dari waktu ke waktu sehingga jadi pada satu waktu dan ada evaluasi ya. Satu kebijakan itu kan ada implementasinya ya dan ada evaluasinya. Jadi ada perencanaan dalam implementasinya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, ada monitoringnya dan evaluasi. Dan saya yakin pemerintah dalam hal ini Lurah Lere dan tentu pemerintah yang berada di atasnya sudah mengancang-ancang ya atau bahkan sudah menyiapkan hal-hal seperti itu. Tetapi saya kira Pak siapa tadi yang memberi masukan itu bagus mengingatkan kepada kita bahwa ada dampak negatif yang boleh jadi akan muncul jika kita abai. Ya, sehingga Pak Lurah Lere harus jangan hanya puas ya dengan pelaksanaannya, tetapi harus juga memikirkan dampaknya. Sehingga program ini tadi dimonitoring pelaksanaannya, dari monitoring itu bisa ditemukan hal-hal yang negatif, diperbaiki ya sambil jalan dan dievaluasi secara terus-menerus. Dan yang evaluasi yang paling bagus itu bottom up, yang berasal dari masyarakat. Itu yang paling bagus. Oleh karena itu saran saya, Pak Lurah, siapkan hotline. Jadi ada nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, ada apakah itu SMS, tidak lagi SMS, WA, ya, atau ada telepon, mungkin teleponnya bisa bebas pulsa.
Ya bisa saja seperti Ini jadi seperti bentuk pengawasan juga ya pengawasan Pak ya. Irwan, ya? Ya memang bentuk pengawasan masyarakat. Ya, makanya saya katakan pengawasan yang terbaik, evaluasi yang terbaik itu evaluasi dari masyarakat. Karena mereka pengguna gitu ya, yang merasakan dampaknya. Kalau pemerintah dalam hal ini Lurah Kampung Lere kan yang punya kebijakan, yang mengimplementasikan kebijakan itu. Yang melihat kelemahannya tentu kita pengguna. Dan ini saya ulang lagi, Bu Anita, menjadi tuntutan sekarang ini. Ya, semua hal sekarang ini diharapkan online. Kalau bisa layanannya berbasis online. Online dan mulai diantisipasi dampak ya karena akan ada orang kehilangan pekerjaan pasti itu. Iya. Ya seperti sekarang ini terlalu banyak. Harus sudah dipikirkan. Iya, dari sudah sekarang. mulai dipikirkan. Ya. Jadi ada pekerjaan yang akan berhenti dan ada pekerjaan baru yang akan muncul. Gitu. Oke, termasuk efisiensi anggaran. Efisiensi juga, anggaran ya dan seterusnya. Sehingga kompetensi-kompetensi yang menyangkut soal online ini mulai sekarang dipikirkan. Kalau tidak, nanti program ini berjalan di tempat. Bahkan mungkin tidak bisa menghandle, tidak bisa memuaskan masyarakat. Dan kebablasan juga bisa jadi begitu Iya, Pak ya, Irwan. menjadi Baik. bumerang ya. Pak Lurah, ini kalau kita bicara soal apa yang dikemukakan oleh Pak Sofyan tadi, ini memang sudah banyak terjadi ya. Jadi sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, kalau bicara soal melalui layanan melalui online ini, apalagi WhatsApp yang gampang sekali dijangkau oleh siapapun juga begitu, apakah Pak Lurah sudah menyiapkan antisipasi begitu terkait dengan hal-hal yang kemungkinan akan terjadi? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sofyan dari Kabonena. Iya. Tadi saya anggap berupa saran, pengingat buat saya untuk hati-hati dalam pelayanan online ini. Terima kasih. Tentunya program yang saya keluarkan ini, layanan yang saya keluarkan ini jauh sebelumnya saya sudah rapatkan dengan sudah ada unsur-unsur survei elemen juga, dari begitu ya? Ya, dari tokoh adat, tokoh masyarakat, RT, RW, semuanya. Dan saya makanya kenapa persyaratan itu yang paling nomor satu adalah pengantar RT RW yang paling dan terdekat. saya sudah komitmen dan saya percaya, bukan hanya percaya, dan saya lihat RT RW di kelurahan, ketua RT dan RW di Kelurahan Lere semua cukup membantu saya. Baik. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih buat RT dan RW saya, mereka semua berkomitmen memberikan data yang sebenar-benarnya. Valid gitu ya. Betul. Karena ini sudah kita bicarakan memang dari awal. Waktu di rapat pertama jadi saya sudah ketika ada kesepakatan menduduki bersama ya Pak Lurah ya, terkait dengan hal ini. Oke, baik Pak Lurah, Pak Dokter, kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Sulawesi Tengah. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah dalam program Bilang Bicara Langsung malam hari ini pemirsa, dan masih bersama kami di studio TVRI malam hari ini Lurah Kelurahan Lere dan juga Bapak Dr. Irwan Waris MSI selaku pengamat kebijakan publik pada malam hari ini, dan yang kita bahas adalah terkait dengan layanan melalui online khususnya WhatsApp. Ini salah satu media sosial yang digunakan oleh Kelurahan Lere, yakni Lurah Lere dan jajarannya untuk kemudian meminimalisir kerumunan salah satunya, apalagi kita masih di tengah pandemi COVID-19. Baik, sebelum saya ke Pak Irwan Waris, saya ke Pak Lurah kembali. Pak Lurah, ini bicara soal yang sudah disinggung Pak Sofyan tadi di Kabonena, kita bicara dulu bagaimana prosedur, ini pola atau sistem pelayanan dari warga yang membutuhkan hingga kemudian ke operator WhatsApp dan kemudian surat ini terbit gitu, sampai surat ini terbit. Ya, jadi dokumen-dokumen persyaratan yang dikirimkan oleh pemohon atau warga itu dikirim lewat WA ke nomor operator kantor kami, ditanggapi oleh operator kami. Ketika ada persyaratan yang kurang, tentunya akan diinfokan gitu. Nah, ini juga salah satu kemudahan yang dulu-dulu ketika datang di kantor ada yang kurang, pulang lagi. Nah, di sini diberikan kemudahan karena dari rumah, jadi cari berkasnya lebih mudah lagi. Tinggal foto, kirim. Kemudian setelah dokumen itu lengkap,
maka pelayan kami, operator di kantor kami itu mulai membuat surat tersebut. Lalu diajukan untuk ditandatangan oleh lurah atau pejabat yang mewakili lainnya jika lurah tidak di tempat. Jadi tidak perlu lagi dokumen dalam bentuk fisik begitu Pak Lurah? Kalau untuk dokumen fisik yang dipastikan yang diharuskan itu keterangan RT RW. Itu yang ditukar pada saat pengambilan itu dengan fotokopi KTP dan KK itu. Nah, kemudian ketika akan ditandatangan oleh pejabat yang berwenang, baik itu lurah atau pejabat lainnya yang mewakili, itu persyaratannya HP dengan HP operator itu, di situ kita langsung melihat yang di WhatsApp oleh warga itu sendiri. Jadi ketika di situ kami lihat tidak lengkap atau tidak ada yang dokumen yang tidak disertai, jadi riwayat itu tidak akan ditandatangan. Riwayat obrolan itu juga harus dicek oleh operator ya? Ya, betul. Jadi bukan pejabat kita sendiri yang sebelum menandatangan, kita lihat riwayat chatnya. Di situ kita lihat apakah benar-benar warga pemohon ini sudah melengkapi. Jadi dasarnya kita bertanda tangan bukan hanya dikasih kertas, kita tanda tangan tidak. Jadi HP itu di samping kita disertakan, di situ kita melihat. Jadi ketika dokumennya lengkap untuk meminimalisir kecurangan dari oknum-oknum dari aparatur. Itu hanya untuk meminimalisir. Tapi sejauh ini saya sangat percaya dengan staf saya, semua orang yang berintegritas membantu saya untuk tidak melakukan hal-hal kecurangan itu. Dan sampai saat ini masih aman semua, belum ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu ya? Karena kalau keluhan itu sendiri kadang datangnya kalau ada informasi itu cepat pasti dari RT RW kami ada tergabung di grup WA. RT RW semua di situ ada, Satgas semua ada di situ. Baik, kita tahan dulu Pak Lurah, kita terima dulu penelpon yang sudah masuk bersama kita. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, dengan Bapak Victor. Iya, Pak Victor di mana Bapak? Dari Tanah Modin. Tanah Modin, silakan Pak Victor. Iya, terima kasih untuk Pak Lurah, ini terobosan yang bagus. Memberikan kemudahan bagi masyarakat di penanganan publik. Mungkin itu tadi memudahkan masyarakat. Tapi bagaimana efisiensi waktunya Pak? Kalau kita lihat kan kita datang langsung saja ke Dukcapil misalnya, kita mengurus KK atau KTP itu perlu beberapa hari. Bagaimana dengan online ini? Apakah akan memakan waktu yang lama juga Pak? Bagaimana? Jangan sampai judulnya lama bisa jadi lama ya. Nah, kemudian untuk Pak Irwan Waris ini mungkin pengamat kebijakan publik melihat suatu bentuk pelayanan publik di pemerintah kita, contohnya ambil contoh pemerintah kota. Jika indikatornya pelayanan itu terkesan lama Pak, bagaimana itu Pak? Atas proses pelayanan publiknya terpenuhi atau seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Victor di Tanah Modin ini lengkap ini. Pak Irwan juga dapat pertanyaan, Pak Lurah juga dapat pertanyaan. Saya ke Pak Irwan dulu. Silakan Pak Irwan ditanggapi. Iya, jadi pelayanan online ini salah satu tujuannya adalah memudahkan dan mempercepat urusan masyarakat. Dan dalam teori pelayanan publik saya ajarkan kepada mahasiswa saya, yang disebut pelayanan publik yang berkualitas itu, saya ulang lagi, jika dia mengandung kecepatan, ketepatan, kemudahan, keadilan, dan jika pun harus membayar, harus murah. Baik. Jadi kalau ada satu aspek yang tidak terpenuhi, maka kita bisa menganggap bahwa pelayanan itu belum baik. Ya, jadi harus mengandung 5 ini. Dan secara teoritik, apa yang dilakukan oleh Pak Lurah Lere ini mengandung 5 hal ini. Cepat, tepat, mudah, adil, dan murah gitu. Dan Bu Anita dan Pak Lurah Lere, inilah sebetulnya salah satu bentuk praktek good governance di bidang pelayanan publik. Dia mengandung dimensi partisipasi, demokratis, transparan, dan akuntabel. Ya, dia mengandung minimal juga 4 ini. Partisipatif dalam artian siapapun boleh menggunakan layanan ini. Silahkan berpartisipasi, silahkan melakukan. Demokratis,
pelayanan tidak membeda-bedakan, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda. Antriannya, siapa yang duluan, ya yang duluan dilayani, siapa yang belakang. Lalu transparan, terbuka. Ya silahkan, ada hal yang masyarakat ingin ketahui atau siapapun ingin ketahui. Ini terbuka sehingga Pak Lurah nanti ini selalu mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan ini, apalagi kalau menggunakan anggaran, pastilah ada anggaran untuk keperluan, dan ini dipublish ke masyarakat. Itu bentuk pertanggungjawaban. Saya kira seperti itu, sehingga Bapak yang bertanya tadi itu, Pak siapa lagi namanya? Victor? Ya, salah satu tujuan dari pelayanan online ini adalah mempercepat mempermudah urusan-urusan, karena memang teorinya mengatakan itu gitu, yang disebut pelayanan berkualitas jika seperti itu. Dan bisa dibilang antara masyarakat dan pemerintah ini berinteraksi langsung. Berinteraksi langsung, ya. Itu disebut ya partisipasi tadi. Baik, sebelum Pak Lurah menjawab apa tadi yang ditanyakan oleh Pak Victor, kita ke iklan dulu pemirsa. Kami segera kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali lagi pemirsa bersama kami di program Bicara Langsung Bilang Persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kita sudah berada di penghujung dialog kita malam hari ini terkait dengan Lamale ini, layanan melalui online. Saya ke Pak Lurah dulu, tadi kita sudah pending pertanyaan dari Pak Victor, mungkin Pak Lurah bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Victor, juga Pak Lurah bisa menjelaskan sosialisasi yang sudah dilakukan sampai saat ini sejauh mana gitu. Iya, terima kasih Pak Victor dari Tanah Modindi ya. Iya. Jadi terkait bagaimana efisiensi waktu ya? Efisiensi waktu. Pak Victor, insya Allah tidak lama ya. Tidak lama ya? Insya Allah tidak lama. Okay. Kami usahakan ketika kami memang bisa melayani, kenapa tidak? Baik. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Iya. Jadi Dan tidak ada istilah dari meja ke meja ya Pak? Insya Allah tidak lama ya. Oke, jadi jangan sampai lama ya. Iya, jangan sampai lama ya. Oke, tapi Pak. terima kasih pengingatnya. Baik, Pak Lurah, ini sosialisasi sudah sejauh mana dilakukan Pak Lurah dan ya, jajaran? karena ini baru berjalan belum cukup sebulan, jadi memang kalau tahap sosialisasi kami masih melalui akun media sosial Instagram Kelurahan Lere, Facebook, grup-grup WA bersama unsur-unsur elemen yang diteruskan oleh RT RW ke grup-grupnya bersama warga. Jadi setiap RT RW kami itu punya grup dengan warganya masing-masing. Jadi disampaikan terus lewat situ dan melalui pengeras suara melalui masjid-masjid yang ada di Kelurahan Lere. Tua masjid ya. Jadi RT RW ini ujung tombak Pak Lurah ya. Mereka adalah orang tua saya di lapangan, di wilayah, rekan-rekan saya, dan mereka orang-orang luar biasa yang bantu saya di orang-orang yang ada di garda terdepan. Iya, betul. Oke, baik Pak Lurah, saya ke Pak Irwan Waris. Singkat saja di akhir segmen kita ini, bagaimana harusnya formulasi atau desain kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah untuk menggebrak pelayanan publik yang panjang selama ini kita dapati, Pak Irwan, dari meja ke meja, dari pintu ke pintu, dan sebagainya macamnya ini. Bu Anita, Pak Lurah dan pemirsa di rumah, apa yang dilakukan oleh Pak Lurah Lere ini saya kira jawaban dari praktek-praktek pelayanan yang selama ini yang seringkali terasa sulit ya di kelurahan, di kecamatan. Sehingga menurut hemat saya Pak Lurah Lere ini harus didukung. Harus terobosan yang beliau bikin, walaupun bentuknya masih sangat sederhana, itu harus didukung oleh pemerintah yang berada di atasnya, Pak Camat, Pak Wali Kota, ya bahkan Pak Gubernur ya, bahwa ada lurah yang saya kira sungguh-sungguh kreatif dengan memanfaatkan aplikasi yang sederhana, WA itu bisa melakukan itu. Pak Wali Kota terutama, kita ini rakyat mengharapkan bisa memperbanyak lagi lurah-lurah melakukan semacam ini, dan dari waktu ke waktu dicanggihkan, ditingkatkan kecanggihan apalagi namanya pelayanan melalui online ini. Online-nya ini ya bukan lagi WA, tapi yang saya membayangkan Pak Wali Kota ini membangun website besar ya,
Kota Palu. Sekarang sudah ada website Iya. sebetulnya. Tinggal dilengkapi, jadi ada kecamatan dengan segala aktivitasnya, ada lurah dengan segala aktivitasnya, yang di dalamnya ada ruang untuk masyarakat mengurus segala hal, Iya. ya tanpa perlu datang ke kantor kelurahan, datang ke kantor kecamatan, datang ke kantor wali kota. Oke. Sekarang ini kalau misalnya kita urus KTP di Dukcapil, aduh, iya itu, ya seperti itulah Bahkan kalau gambarannya. perlu aplikasi khusus terkait dengan layanan publik padahal ini ini ya, sebenarnya Pak? bisa disederhanakan Baik. dengan bentuk online seperti Baik. ini. Saya sangat berharap, dan itu tadi masyarakat tuntutannya sekarang, ya masyarakat ingin selalu cepat, ingin selalu mudah, ya. Baik. Dan semua itu bisa terjadi jika tiga pihak bekerja secara baik, ya dalam konteks good governance tadi ini, Oke. ya pemerintah daerah, ya wali kota Ya. dengan segala stafnya ke bawah, lalu masyarakat, Ya. ya kita ini dan sektor usaha swasta. Saya kira itu, Bu Anita. Baik, kalau ini bersinergi akan tercipta Akan hal-hal selesai yang kita... urusannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan Waris selaku Ya. pengamat kebijakan publik kita malam hari ini, dan juga Pak Lurah Lere, Pak Akbar Utama SIP MSI sudah sharing pada masyarakat Sulawesi Tengah umumnya dan Kota Palu khususnya. Semoga ini menjadi lurah percontohan gitu ya terkait dengan layanan melalui online ini, karena sudah banyak yang berminat ingin mewujudkan juga hal seperti ini. Baik, terima kasih sekali lagi narasumber saya malam hari ini, dan juga Pak Victor, Pak Sofyan yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon. Saya Anita Aswin, kita jumpa lagi dalam program Bilang atau Dialog Publik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.